Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ya, apa kabar teman-teman? Mohon maaf ya, baru jumpa ini. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, nama saya Hasbia Sidiki. Saya dosen akuntansi perbankan syariah. Pengalaman mengajar alhamdulillah dari 2011 sebenarnya ya. Kan tetapi baru teradministrasi secara benar tahun 2019. Ya, berarti ada sekitar 8 tahun saya tidak teradministrasi secara benar gitu ya. Sehingga rugi juga ya. Oke lah, itu udah lewat ya. Yang pasti saya mendapatkan amanah untuk mengajar akuntansi perbankan syariah. Nah, status berkeluarga, mohon maaf yang perempuan ya, dengan satu orang istri dan 4 anak. Apalagi nih? Apalagi? Tinggal saya di Jakarta ya, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, terus apa nih? Iya, saya sekarang di Jakarta. Bukain aja kali ya. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Mungkin itu aja ya. Daripada membuang banyak waktu, kita masuk aja langsung ke materi ya. Sebelum masuk materi, saya mau tanya, ada yang tahu tentang akuntansi nggak? Ada yang pernah dengar akuntansi nggak? Ya, dengar Pak. Ya? Pernah dengar. Pernah belajar? Kalau belajar belum, karena lulusan dari IPS waktu sekolah. Oh, IPS ya, iya, maklum. Ya, saya juga dulu dari IPS juga pernah sedikit pernah belajar lah ya akuntansi ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, akuntansi ini terletak dasarnya itu adalah pada ilmu pencatatan ya. Sebelum kita berangkat ke akuntansi perbankan syariah, kita harus tahu dulu akuntansi sendiri ini adalah ilmu tentang pencatatan transaksi ya. Secara garis besarnya itu ya, pencatatan transaksi ya. Tapi kalau teman-teman pernah baca bukunya Kiso Wigan ya, itu panjang tuh. Akuntansi adalah suatu seni dalam mengidentifikasi, mencatat sampai akhirnya pelaporan dalam suatu aktivitas ekonomi bla 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 gitu ya. Nah, itu menurut Kiso Wigan dan Kimmel gitu ya, dalam buku akuntansi, Principal Accounting ya. Nah, itu adalah pengetahuan dasar. Ya, yang pastinya gini, akuntansi ini adalah ilmu tentang pencatatan transaksi keuangan. Nah, bicara tentang transaksi keuangan, pencatatan ini sebenarnya dalam Al-Qur'an itu sudah diperintahkan 14 abad yang lalu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kurang lebih artinya apabila kamu dalam perjalanan ya, dan kamu bertransaksi perjalanan maka catatlah ya. Nah, ada perintah mencatat transaksi ya dalam perjalanan, lalu juga tentang adanya saksi-saksi, adanya eh, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pokoknya ada tentang pencatatan itu ya. Kalau teman-teman baca Al-Qur'an ya, coba perhatikan, jangan sekedar baca. Coba perhatikan di sana ada perintah untuk mencatat, dan tentang transaksi itu adalah ayat yang paling terpanjang ya. Artinya apa? Ini adalah paling penting ya. Nah, terlebih lagi nanti bicara tentang bank syariah, akuntansi bank syariah. Kenapa ada industri perbankan? Lalu industri perbankan itu sebenarnya menjual apa sih? Nah, ya kan kita harus tahu nih ya. Nah, akuntansi perbankan syariah ini lahirnya kenapa gitu kan? Nah, sebelum masuk ke sana coba nih kita kuatkan dulu nih dasarnya ya. Tadi itu ya tentang pencatatan transaksi ya. Dalam mencatat ini kita nggak bisa sekarang sembarang mencatat ya. Kita tidak bisa main asal-asalan mencatat, karena yang kita catat sekarang ini adalah menjadi dasar ya untuk yang akan datang ya, dasar yang akan datang dalam pengambilan keputusan, terutama bicara dalam kehidupan berekonomi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitan erat juga dengan ekonomi Islam, ya kan? Nah, adanya akuntansi Islam, akuntansi perbankan syariah, ya,
Jadi dipraktekkan dalam lembaga keuangan perbankan ini. Nah, ini ada ininya ada sejarahnya juga, nggak ujuk-ujuk muncul, ya kan? Nah, tadi itu ya, yaitu adanya pencatatan yang mana dia harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang pastinya ketika bicara akuntansi syariah, ya, akuntansi perbankan syariah, ya. Nah, ini adanya suatu sistem pencatatan yang mana adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Ya, diantaranya adalah tidak boleh mencatat riba, ya, tidak boleh mencatat transaksi yang goror, ya, transaksi yang talaki rukban, ya, dalam fikih muamalah itu ya. Lalu ada lagi transaksi yang istilahnya tuh ta'aluk. Nah, ta'aluk ya. Nah, itu secara fikihnya ya. Tapi bagaimana secara pencatatannya, kita mencatat akad-akad yang syariahnya ini ya. Nah, pencatatan akad-akad yang syariahnya ini kita juga harus tahu bahwa ini bukan hanya sekedar diversifikasi produk ya, tapi juga dia ada filosofinya ya. Kenapa sih kok harus menggunakan akad mudorobah, musyarakah, murabahah ya. Nah, itu semua karena memang ada filosofinya, dan bagaimana mencatatnya juga ada filosofinya. Ya, jadi kita ketika belajar ini bukan semata-mata belajar menghafal, tapi juga harus memahami ya. Dan kita tahu apa sih tujuannya, makosidnya, tujuan dari melakukan pencatatan transaksi ini ya, yang dilakukan oleh bank syariah ya. Nah, saya juga ingin memberikan landasannya. Pertama ya, dalam mencatat transaksi itu yang dicatat tidak lain dan tidak lebih adalah dua, yaitu mengenai sumber kekayaan dan bagaimana kita menyalurkan mendistribusikan sumber kekayaan tersebut ya. Sumber kekayaan itu pada umumnya dikenal dengan sebutan pasifa ya. Nah, pasifa ya, kalau menyalurkan namanya aktiva ya, atau aset ya. Sumber dan penyaluran ya. Nah, sumber kalau dalam akuntansi pada umumnya itu ada dua, yaitu ada namanya utang, ada namanya modal ya. Nah, lalu dari utang dan modal itu menjadi aset. Aset itu berbagai macam, dari yang paling liquid, dari yang paling cair, yaitu yang paling cepat bisa digunakan, sampai yang paling susah untuk digunakan secara langsung, atau bahasanya itu unliquid ya. Nah, yang liquid itu apa? Kas ya, terus piutang ya, lalu turun sampai ke bawahnya ya, itu ada namanya nanti aset tak berwujud ya, atau intangible asset. Nah, ini teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman wajib punya buku ya tentang akuntansi ini, dan kalau punya buku jangan cuma satu, tapi punyalah ya sampai 3 ya. Atau mungkin kalau ada yang mau buka perpustakaan pribadi, terserah ya, itu malah bagus ya. Yang namanya belajar itu tidak lepas dari buku ya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan ini eh, akan menjadi pemicu aja ya, stimulus aja. Selanjutnya teman-teman bisa baca bukunya ya, terserah akuntansi perbankan syariah itu ya. Ada juga buku saya, tapi saya tidak terlalu menekankan harus punya itu, enggak ya. Kalau yang punya yang lain boleh ya, yang penting punya gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi akuntansi tadi ya, itu mencatat transaksi, yaitu transaksi tadi itu ya. Kalau dalam umumnya itu ada namanya aktiva dan namanya pasiva. Pasiva itu adalah yang menjadi sumber ya, aktiva itu yang disalurkan. Nah, ini kelas berisik ya. Oke, kalau yang syariahnya gimana? Kalau yang syariahnya itu dia ada yang namanya sistem bagi hasil ya. Jadi dalam sumbernya itu bukan hanya utang dan modal, tapi ada namanya bagi hasil. Nah, ada namanya bagi hasil. Bagi hasil ini dia tidak bisa dimasukkan dalam utang, dia juga tidak bisa dimasukkan dalam modal ya. Kenapa? Karena bagi hasil ini adalah di satu sisi adalah yang harus diberikan pada nasabah ya, secara perbankannya ya. Tapi di sisi lain dia juga punya bank ya. Dia juga punya bank. Nah, jadi
dia harus akun tersendiri. Dia nggak bisa tuh dimasukkan dalam akun utang. Maka bagaimana dengan posisi pemiliknya, ya kan? Nah, nggak bisa, ya kan? Lalu kalau misalkan dianggap sebagai modal, loh kan di situ ada juga apa namanya porsi si ini apa namanya si nasabahnya gitu kan. Nah, oleh karena itulah dalam apa akuntansi perbankan syariah ini ya itu dalam pasifannya itu ada tiga, yaitu ada utang, ada bagi hasil dan ada modal ya. Nah, yang mana nanti kita akan apa nama detail ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan teman-teman juga bisa mempelajari di akun YouTube saya ya, nanti saya akan kasih link-linknya ya. Saya sering memberikan TOT ya dan juga mungkin ya seperti semacam seminar-seminar ya tentang akuntansi syariah ya, yang mana teman-teman bisa saya kirimkan nanti linknya ya, bisa dilihat di sana secara detailnya ada di sana ya, untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan dan memperdalam wawasan ya. Nah, jadi dalam akuntansi ini ya tadi yang mencatat, terus juga bagaimana perbankan syariah ini menjadi suatu lembaga yang menjual jasa keuangan, yaitu adanya pencatatan ya keuangan yang dipercaya oleh nasabah ya. Nah, ini merupakan suatu sistem ya akuntansi ya, akuntansi perbankan syariah. Nah, yang mana mencatat akad-akad syariah ya. Akad-akad syariah itu akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah ya, wadiah ya, dan banyak akad-akad lainnya yang mana akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Nah, yang pasti gini teman-teman, yang menjadi landasan utama dalam akuntansi ini adalah ilmu bagaimana mencatat transaksi. Nah, adanya keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah yang disalurkan, pasiva itu adalah sumber ya, sumber dari pencatatan apa sumber dari permodalannya itu ya dalam mencatatnya ya, dan dia harus sesuai dengan syariah. Artinya apa? Tidak boleh ada mencatatkan itu riba ya, tidak boleh mencatat transaksi goror, tidak boleh mencatat transaksi talaki rukban, ta'aluk segala macamnya itu tidak boleh, dan harus mencatat transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti sebenarnya ada tuh ya perbedaan dan kesamaan antara akuntansi bank syariah dan bisnis syariah, yaitu sebenarnya sama ya, hanya saja kalau bank itu dia sebagai lembaga perantara ya antara nasabah penabung dengan nasabah pembiayaan ya. Sehingga di situ si bank dia terkadang menjadi penjual, dia juga jadi pembeli, dia jadi pemodal, dia juga sebagai pengelola ya. Nah, itu nanti ya kita bisa pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Oh ya, ada yang mau ditanyakan kah sebelumnya? Halo, Itu halo. Pak, mau izin bertanya. Ya. Pak izin bertanya, nama saya Muhammad Zikri Cahyadi. Mengenai buku Pak, buku itu kalau selain buku dari Bapak, buku apa yang bisa kita cari lagi gitu? Atau ada syarat menurut Banyak Bapak? kok. Ini langsung bisa tuh SAK Syariah, yaitu kalau misalkan teman-teman cari di Google ya, itu saya standar akuntansi keuangan syariah itu keluar kan, di googling aja atau buku akuntansi perbankan syariah pasti ada lah ya, banyak ya buku-bukunya ya. Nah, itu apa namanya banyak yang menulis ya tentang buku perbankan syariah, akuntansi perbankan syariah, atau mau SAK syariahnya juga boleh ada ya, bisa dibeli secara online maupun secara offline, yaitu banyak zaman sekarang, nggak ada yang susah ya. Yang susah adalah kalau nggak punya kemauan ya. Nah, itu kalau udah nggak punya kemauan susah ya. Nah, tapi ya mungkin kalau dalam kuliah ini saya hanya akan memberikan basic-basicnya teman-teman ya. Nanti pengembangannya itu teman-teman ini kan sendiri ya, kelola sendiri ya kan. Kenapa? Karena kan teman-teman udah jadi mahasiswa ya kan. Nah, mahasiswa itu kan siswa maha ya kan, yang maha itu apa sih? Yang di atasnya itu kan yang maha ya kan. Artinya apa? Sistem pembelajarannya pun juga teman-teman harus bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Tapi dengan basic dasar yang jelas ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi saya yang jadi dasar itu pertama itu ya, dalam pencatatan ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menggariskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya, yang lalu berkembang ya ilmu pencatatan itu ya dari dari zaman Rasulullah sampai para sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus saleh sampai sekarang itu terus berkembang dan bahkan sampai diambil alih ke dunia barat ya sistem pencatatan itu ya yang dikenal dengan Lucas Pacioli dibilang sebagai bapak akuntansi pada tahun 1776 padahal sebelumnya di Italia itu Lucas Pacioli itu nggak pernah belajar akuntansi ternyata dia belajarnya di Baghdad ya. Nah itu semua perkembangan aja itu perkembangan ya. Nah tapi yang pastinya ya dalam akuntansi syariah ini, perbankan syariah ini adalah bagaimana bank syariah itu mencatat transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu sebagai permulaan ya. Ada mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup, Pak. Oke. Ya kalau memang cukup mungkin ya karena udah azan ya terima kasih teman-teman mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita nggak telat ya tapi tetap online ya saya sudah tidak bisa offline ya. Terima kasih kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.